Ya gitulah, maksudnya buku tuh juga menyelamatkan dalam banyak hal juga. Misalnya kayak ibu-ibu nih, investasi untung gitu. Oh main investasi tanpa membaca dulu gitu. Harus, itu tuh korban harus cari tahu. Gitu. Jadi jangan katanya ini, katanya itu. Atau misalnya anaknya sakit, tapi katanya kalau dioles ini sembuh gitu. Lah Bu, baca dulu Bu. Aduh dia cakep banget. Lagi pada ngapain? Nonton. Nonton. Nih. Ada. Nih. Ya ampun, bawahnya banyak banget. Tuh. Buat apa? Jangan pada nonton aja ya, apalagi kirain mau jualan. Apa sih drakor? Baca dong, baca. Aduh, baca nih. Menarik nih. Tuh, pilih sesuai kesukaan. Itu kamu dong. Apa? Masak. Kamu suka tanaman ini? Yang suka baca puisi? Ada yang suka sejarah? Jualan kamu? Budaya? Ini bagus banget. Silakan Ada dibaca. gambarnya. Iya kan? Iya. Iya tuh, menarik tuh. Oh, nih National Geographic. Wah, banyak mana ya Aduh, bacaan jadi lapar ya. lihat ini. Aku lagi setengah baca ini loh. Aduh, ini buku bagus banget. Oh, kamu sampai diwarnain. Oh iya, saya kalau itu Poin-poinnya. saya Ya. selalu. Aku juga Terus kalau baca gitu. suamiku warna-warna. bacanya tinggal yang dia stabilo aja. Dia bilang stabilonya jangan banyak-banyak. Oh lucu juga tuh. pesan Oh, kalau gitu saya ya? bisa dong ya. Cuman yang Baca yang distabiloin stabiloin aja. Berarti yang penting. Ya, kalau gitu suruh dia baca dulu. Gitu. Kan udah nih, kayaknya dia udah baca deh, dia udah di stabiloin nih. Ngomong-ngomong soal buku nih ya, aku tuh punya temen yang bener-bener itu kayaknya pakar buku deh. Dia kalau baca buku tuh bisa berapa ya? 15 sebulan apa ya? Pokoknya banyak banget. Banyak apa? 15 seminggu. Iya, 15 seminggu ya? 15 seminggu. Sebulan. Iya, 15 seminggu baca buku, coba ya 15 setumpukan kan. Waduh, lagi. Tebel-tebel mah. kayaknya kita satu aja berapa Baca bulan? semua. Bagaimana kalau kita ajak dia ngobrol? Ayo boleh sekalian kita mau tanya-tanya ya. Ya, Ayo dong, panggil dong. nanti ya aku telepon undang dia ke sini ya. Iya. Ya udah nanti kita ngobrol aja ya sama Oke, dia ya. yuk ngobrol. Yuk. Asik, akhirnya kita bisa undang. Temanku Jessie yang aku cerita sebulan tuh baca 15 buku. Waktu kecil. Waktu kecil ya. Itu waktu kecil aja segitu. Oh sebulan? Oh sebulan bisa 15. Iya. Wow, tapi Dari luar kecil aja biasa udah loh. kayak gitu. Dari kecil aja sebulan 15 buku. Nah, kita pengen tahu dulu nih backgroundnya Jessie, kenapa sih sampai suka buku kayak begitu? Terus silakan memperkenalkan dari Kak Jessie-nya. Oke. Halo. Hai Ci. Hai. Namaku Jessica Huwae, panggilannya Jessie. Aku sehari-hari itu bekerja di satu agensi yang memang sebelumnya aku wartawan, kemudian aku sama temanku bikin usaha ini agensi yang berhubungan dengan konten, desain gitu ya, penerbitan gitu. Terus apalagi sih? Itu ya. Kenapa bisa baca? Kenapa suka baca? Backgroundnya mungkin background pendidikan. Oke. Aku S1-ku sastra Inggris, S2-ku filsafat. Kemudian mungkin karena itu jadi suka baca karena memang pendidikannya wajib ya? juga dipaksa membaca. Iya gitu. Kalau tadi dibilang sebulan 15 buku sih more or less ya, kadang-kadang juga kurang gitu. Waktu sibuk ngerjain tesis kurang, buku yang hiburannya kurang ya, banyak kan buku-buku yang berhubungan dengan tesis atau gitu, lebih berat. Itu gimana tuh Kak supaya bisa demen membaca kayak gitu? Aku satu buku aja udah keburu tidur. Satu halaman kali, jangan satu buku. Enggak sih kalau satu halaman, Satu bab deh. rasanya pengen gitu baca, abis baca terus kayaknya ngantuk. Boro-boro saat itu bisa 15.
Bisa 15. Itu gimana, Kak? Mungkin Cici sibuk kali, jadi nggak ini. Ya sih memang Iya kan? waktunya ya. Kalau aku sih berusaha memasukkan kegiatan membaca dalam sesudah dewasa ya, dalam berbagai hal gitu. Misalnya kayak tadi aku nunggu, aku baca. Kalau aku berpergian misalnya di kereta atau di bus gitu, aku Jadi kemana-mana bawa. selalu bawa buku. Gitu. Kayak soalnya kalau nggak bawa buku cranky. Atau misalnya nih janjian ketemu klien gitu atau ketemu temen. Kalau lupa bawa buku ya hiburannya ke toko buku gitu ya, beli juga gitu. Gitu. Terus kalau ditanya kenapa suka baca dari kecil ya karena memang dikondisikan ya, dalam arti saya ngelihat ibu saya memang suka baca gitu. Jadi dia kayak karena dia suka baca, dia juga memfasilitasi aku buat baca gitu, buat buku gitu. Terus kemudian waktu aku kecil juga karena aku anak paling bungsu, kakak-kakakku usianya jauh di atas aku. Ya udah gitu kan aku kesepian ya. Zaman dulu belum ada aplikasi gitu, terus apa segala macem. Terus aku juga nggak suka panas-panas gitu ya, main anak-anak sumuran gue kan kayak, gitu lari keluar kayak. Oh mager. Mager dari kecil udah mager. Gitu. Jadi aku menemukan kesenangan dari membaca buku gitu. Berarti magernya bermanfaat ya? Ya, magernya bermanfaat. Magernya difasilitasi orang tua. Fasilitasi gitu. ya. Baca buku. Jadi kalau menurut Kak Jessie nih, ternyata hobi membaca itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi seperti ini, tapi karena ada Faktor orang tua background ya. Faktor orang tua. Iya, karena dipengaruhi ya. Maksudnya kita kan anak kecil kan belum ngerti ya. Maksudnya apa namanya harus baca yang mana gitu. Karena memang diarahkan juga gitu. Tapi sebenarnya kalau saya ingat dari kisah saya ya, emang saya ngeliat ibu saya tuh ngebaca gitu. Bahkan sebelum saya membaca gitu. Jadi ini ngapain sih ya? Oh dia bisa duduk berjam-jam gitu ya. Kadang-kadang udah bau-bau di belakang ya, bau-bau gosong gitu, dia asik gitu membaca gitu. Gitu. Terus saya kan kayak apa sih yang what is so fun about that thing gitu ya, sampai kok dia lama banget gitu. Oh ternyata jadi makanya aku termaksud yang cepat membaca gitu. Karena aku dari aku tuh orang belum kalau sekarang mungkin wajar ya. Dulu aku tuh kayak umur 4 tahun mungkin aku udah bisa baca gitu. Karena memang penasaran gitu loh. Kenapa sih orang-orang tuh pada bisa membaca? Apa sih serunya gitu? Serunya membaca kok sampai segitu, sampai gosong tadi. Bener. Terus karena itu ya. Betul. Karena ada contohnya, terus ada fasilitasinya gitu kan. Iya. Ibunya seneng baca, pasti banyak buku ya di rumah ya. Tapi buku aja ya. Bapakku nggak suka baca. Kakak-kakakku juga nggak suka baca. Nah, jadi kalau menurut kamu nih Jess, apakah membaca itu hanya milik atau ya udah pasti itu takdirnya hanya beberapa orang aja, atau sebetulnya setiap orang itu bagaimana? Bisa Apakah membaca. bisa membaca atau mereka sebetulnya harus membaca gitu? Kalau aku sih percaya ya dalam perjalanan hidup orang tuh pasti akan masing-masing dia akan ketemu yang bisa bikin dia jadi suka membaca gitu. Misalnya kalau tadi aku kebetulan punya orang tua yang bisa memfasilitasi aku dengan bacaan dan perpustakaan gitu. Tapi ada juga anak-anak yang misalnya di desa dia tuh tumbuh dari mungkin di rumahnya tidak ada tradisi membaca, tapi dia didukung oleh fasilitas perpustakaan sekolah atau teman-temannya dia kebetulan bergaul nih sama teman yang suka baca. Gitu. Atau di desa kurang hiburan kali, kalau anak Jakarta kan gadget gitu ya. Gadget gitu ya. Iya bisa juga. Tapi Kalau faktor orang tua sih kayaknya ngaruh juga ya. Maksudnya kan anak kecil tuh kan melihat ya, gitu. Apa yang dia lihat, ya itulah yang dia contohin gitu. Apa yang dia praktekin gitu. Jadi sebetulnya setiap orang itu harusnya bisa kok, misalnya mereka bisa mulai suka membaca tuh kapan aja gitu. Aku punya teman deket dulu, dia tuh gak suka baca gitu, kayak ngeliat buku gini langsung migrain. Ini huruf semua gitu. huruf semua ya kan, ada gambar. Kasih yang ada gambar, yang ada gambar. Ini ada gambar. Ini ada gambar. Iya, gambar. terus dia kalau ini enak bacanya. dia ngerasa mungkin kayak dia cocok yang gini. enggak, tapi enggak, akhirnya dia sekarang jadi suka membaca. Wah, aku inget banget dia udah ngomong begini. Oh, gimana? Ini apa sih? Ini huruf semua. Lu enggak suka, lu enggak suka apa? Ini enggak ada gambar-gambarnya. gambar Ini lu enggak pusing nih huruf semua gitu. Nah. Sampai suatu hari dia itu kayak mengalami mild depression lah ya, gitu, agak depresi. Kemudian dia mulai mencari penyembuhan gitu loh, kayak mulai suka baca buku-buku self help gitu. Nah dari situ akhirnya dia berangkat kemana? karena dia mencari tahu. Itu masuknya dari situ. Mencari sesuatu. Dari mencari tahu. Aku dapat kata kunci. Apa tuh? Keingintahuan. Keingintahuan kita itu yang akan menuntun kita kepada tadi membaca itu ya. Berarti nggak ada istilah telat ya. Misalnya kayak kita udah umur berapa
supaya kita mau demen baca. Berapa ya? Banyak kasih tahu. Ada deh, nggak apa-apa sih. Itu berarti nggak ini ya, nggak terlambat lah istilahnya kalau kita ini. Itu kayak olahraga aja kali ya. Maksudnya bisa dimulai kapan aja, cuma mungkin ada yang kalau masih muda langsung lari berapa kilo kuat gitu. Mungkin namanya baca itu kan kayak otot yang harus dilatih juga. Kayak misalnya banyak ibu-ibu yang mungkin waktu kecil, waktu anaknya masih kecil-kecil dia boro-boro ya baca gitu loh. Ya. Mana bisa Mengatur napas susah. Ngatur napas susah. Iya, anaknya udah sekolah, bacain udah anak ada banyak ya, udah banyak kegiatan di luar. Barulah dia mulai suka baca. itu betul banget. Kemudian ketemu teman atau komunitas yang suka baca. Kan sekarang banyak nih komunitas klub baca. Gitu. Klub baca. ada ya. Ada klub baca. Omong-omong ya, ada loh sekarang channelnya kalau kita jadi dia itu membacakan buku. Bisa kita tonton maksudnya. Tinggal denger ya. Tinggal dengar. Kan dibaca audiobook. Audiobook atau gimana? Semacam audio tapi itu tayangan YouTube. Iya. Dongengin. Jadi dia bentuknya tayangan YouTube channel gitu ya, tapi dia membacakan buku gitu. Iya, ada sih. Ada juga. Ya? Boleh nggak itu termasuk membaca itu sebenarnya konsepnya sih sama dengan kayak audiobook ya. Audiobook itu kan bagusnya adalah kita bisa dengerin sambil kita beraktivitas ya, sambil ibu-ibu masak, sambil nyetir apa segala macam gitu. Itu bisa didengerin. Sebenarnya sih konsepnya sama aja sih kayak gitu. Ya lumayan misalnya kayak daripada bukunya sampai terjun. Daripada misalnya nggak punya waktu nih sejam untuk begini, tapi dalam sejam kita dengerin audiobook, kita udah misalnya nganter anak sekolah, pulang nganter anak sekolah, belanja apa segala macam itu selesai satu buku gitu. Dan memang lebih cepat kan kalau baca audiobook. Banyak sih yang bilang kalau audiobook mah bukan buku gitu. Perdebatan para bule-bule sana gitu. Tapi kalau menurut saya sih sama aja. Ya kan sumbernya dari buku juga gitu ya. Saya tuh mediumnya aja. Waktu masih bagus mata tuh seneng baca buku. Kalau sekarang kan nggak alasan. masih bagus gimana? Sekarang tuh kita kalau baca tuh cepet lelah ya matanya gitu kan. Kayak kacamata Jadi dong. kalau itu solusi juga sambil dengerin audiobook Ya, benar. Bisa Benar. ngapain juga ya. Benar, kayak dengerin podcast aja podcast gitu. iya betul-betul Atau kayak YouTube ini gitu, misalnya nggak sempet nonton gitu, nyalain aja gitu kan sambil ngapa-ngapain kan tetap kedengeran. sebenarnya nggak dosa ya, maksudnya nggak nggak ada salahnya gitu kan. Yang penting gini, tujuan seseorang membaca itu kan supaya dia mendapatkan informasi dari buku itu. Kita memahami informasinya, terhibur ya, ada hiburan. Selain gitu. membaca, bentuknya bisa juga mendengar. Benar, gitu ya, mungkin audiobook. ya Mediumnya aja sih beda-beda mediumnya tapi kan tujuannya tercapai lah ya, mendapatkan pengetahuan itu. Kalau anakku bilang gini, kan aku tanya, kamu lebih seneng e-book gitu, anak sekarang kan seneng yang digital atau yang buku. Terus dia bilang, aku seneng buku mami. Dia bilang, kenapa? Kalau buku baru itu ya aku suka perhatiin Bau dia kalau kertas. begitu dia Wanginya ya? iya benar sekali. Oh benar ya? Iya. Baunya tuh enak emang Wangi buku baru. Kita mah sama aja kan. Sama aja. Parfum buku ada Kayak apa sih? di Jepang apa itu gitu. Bisa aja. istilahnya. Buku lama. Baru buku. Kalau baru buku ya? lama apa Itu bau kertas. Oh iya. ada bau kertasnya. Jadi kata dia, ini loh mami kesenangannya gitu. Dan gitu itu kayaknya ya. buka buku. Dia bisa menyentuh, begitu kali ya, Cilin. Kayaknya masih menyimpan. bagus banget itu buka. Oh iya, kayaknya buku baru. Dia nggak bisa digini. Iya. Karena ini buku titipan Sasa kepada Nana. Aduh, saya bawa lagi ya. Jangan sampai Banyak sih. Coba lecek itu. Ada orang yang baca tuh bukunya begini sampai pristine banget ya. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Tega. Kalau dulu sih aku Nggak tega kayak, kalau sekarang Sayang udah lah ya. Kalau sekarang mah udah cuek. Nggak boleh Blas. lekuk, nggak boleh lekuk. Nggak boleh ditekuk. Anak Iya. itu mesti rapi. Mesti rapi kalau ada bukanya yang juga begini. Yang pantangan tuh kalau aku tuh ngelipet halaman. Kan ada orang kayak Iya. dilipet gitu. Karena aku OCD juga kali ya. Sebagai ini. Nggak boleh ya? Enggak, kalau aku sih enggak suka gitu. At least aku ngasih apalah gini kayak gini Ya, ngasih begini mestinya ya. bookmark atau apa. Jadi gitu. dilipet tuh nggak tega. Ya, berarti sebenarnya bener ya, semua orang itu penting untuk entah itu membaca atau pokok intinya nggak pernah bosan belajar atau mendapatkan informasi ilmu dari buku-buku itu. Betul. Nah, aku setuju banget tuh tadi waktu Kak Jessi bilang, kan kalau waktu anak masih kecil-kecil tuh sibuk bener nggak punya waktu. Tapi begitu udah ada waktu untuk membaca, tapi kadang gini, yang kayak acel-acel baca gitu ngantuk atau itu ya, aku pilih buku-buku yang memang aku bener-bener kepengen tahu isinya, kepo banget gitu ya. Itu satu. Terus kedua,
emang sih harus di setting waktu, dilatih. Jadi artinya gini, aku janji pokok setiap aku bangun, aku udah beres, hal yang pertama sebelum aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, aku suangkan waktu 30 menit sampai 40 menit aku baca. Gitu. Jadi mulai mengagendakan. Jadi membaca itu ya nanti deh kalau sempat enggak. Jadi mengagendakan setiap hari gitu ya, 30-40 menit aku membaca gitu. Ketika mulai mengagendakan setiap hari, oh ya baca gitu. Terus berasa fun ya gitu. Terus kayaknya apa yang ditulis si penulisnya gitu, ilmu dari bukunya tuh Udah gitu mati. banyak belajar gitu. Kayak menabung itu, kalau menabung itu jangan menyisihkan, tapi memang menyiapkan waktu Secara Kalau intentional sisi mah, ya kita. Kalau sisi sisa kalau ya. sisi sisa itu keburu beli boba, keburu beli sale, ya kan midnight sale, ya lucu nih, nggak bisa. Lucu. Tuh. Tapi memang tadi sih kalau problemnya kan tadi bilangnya aku baca buku ngantuk ya. Jangan-jangan memang bukunya yang dipilih nggak suka, nggak sesuai gitu loh. Itu ditugasin kali ya. Kayak misalnya gini, kayak tadi kan saya sempat dengar Ci Roslyn bilang kalau buku ini bagus loh, buku Atomic Habits gitu misalnya. Karena teman-teman bilang Atomic Habits bagus, ya dibacalah ikutan walaupun kayak aduh ini orang ngomong apa sih, kok harus 5 menit harus segera bertindak apa sih gitu kan. Padahal sebenarnya sukanya buku masak, buku kuliner. Ya jangan dipaksain gitu. Jadi bacalah buku masak, baca yang dia suka. Mulai Baca yang dia suka. Terus habis itu kayaknya pengen baca buku pasta. Atau misalnya abis ini aduh kok tanaman gue begini ya, kayaknya cari buku. Jadi nanti pintu masuk itu dari situ gitu. Dia suka tanaman, flowering plants. Iya gitu. Jadi carilah buku yang ya sesuai gitu, yang memang diminati, sesuai dengan yang pingin tahu. Kadang-kadang juga kita baca nih, kepengen tahu gitu. Wah ini buku masak ini apa sih, kok pakai bumbu ini? Kadang-kadang kita juga perlu yang namanya active reading gitu loh. Jadi jangan cuma oke begini, tapi juga cari tahu. Reading maksudnya? Cari tahu tentang informasi yang memperkuat buku itu gitu. Misalnya kayak baca buku resep Timur Tengah gitu. Tapi boleh juga kali ya tentang kenapa sih orang Timur Tengah, kenapa sih masaknya begini? Oh, pantesan bumbu ini penting karena sejarahnya itu rempah-rempah jadi ada backgroundnya, boleh juga gitu. Itu akan bikin kita jadi ngerasa relate gitu sama buku yang kita baca. Active reading itu kayak research dong. Ya bisa mendalami juga. hal yang berkaitan dengan itu, menggali lebih dalam. Betul. Jadi nggak cuma baca gitu, tapi kayak ini apa sih istilah ini gue nggak tahu, cari gitu. Gitu. Terus ini kok ada perang, ini perang kapan ya? Cari tahu gitu. Terus bisa juga kita juga secara aktif, misalnya tadi menggarisbawahi, annotate ya gitu, stabilo, ngasih bookmark gitu-gitu. Atau nyatet, ada kan orang yang tulis dicatat gitu. Nah itu jadi ketika kita melakukan active reading gitu nggak ngantuk sih, boro ngantuk kan serius, ya kan? Gitu. Kayak salah juga sih, bacanya sambil tidur. Sambil tidur. Nah, terus tiduran. Disembur AC. Di sisa waktu. Terus di sisa waktu. Nah, itu. Mestinya jangan benar. Mestinya benar kata Roslyn. Sebelum kerja 15 menit lah dulu Cel. Ya mungkin ya 15 menit dulu, nanti itu dibiasa. Jadi beli buku tapi nggak dibaca. Ya itu gara-gara Atomic Habit. Kan diajarin nih membangun habit. Terus aku bilang aku pengen loh punya habit membaca, karena buat aku membaca itu adalah bagian dari yang membuat aku alive. Di usia berapapun kan kita bisa tetap banyak belajar, ada ilmu yang gak ketinggalan. Jadi bikin aku mau membangun kebiasaan gara-gara baca buku ini. Terus jadi kepikir iya ya, kenapa nggak membangun habit membaca itu kan? pinjam ya ntar. Itu membaca buku katanya apa, membuka jendela dunia. Membuka jendela dunia, iya. Betul. Gimana sih? Kalau misalnya kita nggak pernah ke Turki gitu ya. Terus ketika kita membaca Orhan Pamuk misalnya, dia cerita tentang Turki tuh begini ya. Maksudnya karena dia memang penulis Turki kan. Kemudian jadi begini gitu. Jadi kita juga punya pengetahuan tentang daerah itu walaupun kita belum pernah ke situ gitu. Nah, terus tadi aku tertarik nih, kayak kebetulan aku udah baca ya si James Clear ini, Atomic Habits. Nah, ini nyambung ke pertanyaan gimana sih cara bikin bisa baca gitu. Nah, kalau dia bilang kan gini, habit itu dibentuk dengan sesuatu yang doable gitu loh. Yang bisa kita kerjakan. Jadi misalnya jangan kayak kalau nggak salah dia contohnya kalau mau lari pagi ya emang harus siap, misalnya tidur kayak malam pakai baju udah siap tuh peralatan olahraganya gitu. Nah, mungkin dengan buku juga gitu. Jangan taruh buku di tempat yang di lemari yang nggak pernah dibuka sama sekali gitu. Misalnya taruhlah di meja kerja hari-hari kita biasa di situ gitu, atau di samping tempat tidur gitu, atau dalam tas gitu. Jadi untuk membentuk
good habit itu harus sesuatu yang memang bisa kita kerjakan hari-hari gitu. Dalam jangkauan. Benar kan ya Pak James ya? Kalau nggak salah gitu. Ya betul banget. Itu soalnya agak nyantel gitu loh kayak gitu. Betul. Tapi Kira-kira sekarang gitu. nggak usah baca buku, di dalam genggaman ini bisa apa aja tahu ya. Tinggal cari ya, ketik mau tahu apa gitu ya. Bukan ya. sekarang lebih Katanya Mbahnya lebih senang Mbah G. Itu termasuk ukuran literasi nggak sih? Iya. Kak Jessi Iya dengan- sih, cuma memang tidak mendalam ya gitu. Karena kan sebenarnya kan tujuan membaca dalam itu kan juga bukan cuma ingin melatih, bukan untuk mendapat informasi aja gitu. Tapi kan yang kita latih adalah fokus kita gitu kan. Kemudian empati kita gitu. Ketika kita membaca kan kita jadi berempati sama ini orang kasihan banget ya hidupnya di negara yang perang mulu gitu. Ketika dia hidup sebagai imigran gitu misalnya, kok kasihan banget. Itu kan melatih empati. Walaupun kita nggak pernah mungkin ketemu sama imigran yang ada di Tanah Abang situ gitu misalnya. Nah tapi dengan kita membaca kan itu kita jadi melatih empati kita, melatih fokus kita gitu, melatih kita konsentrasi juga. Dan dia juga kayak memberikan hiburan ya. Buku itu kan juga memberikan hiburan gitu. Instead of nonton Korea lama-lama darah tinggi naik ya, aku juga nonton Korea. Cuma maksudnya aku juga berusaha untuk membalance lah, menyeimbangkan. membalance gitu. Ketika aku ngerasa ini kayaknya udah kebanyakan nonton Netflix deh, ya udah bener-bener mendisiplinkan diri untuk membaca lagi. Gitu. Jadi seimbangin ya antara nonton dan membaca. Biar gimana pun membaca itu penting ya untuk dilakukan. Penting, menghibur juga gitu loh kayak. Ya gitulah maksudnya buku tuh juga menyelamatkan dalam banyak hal juga, misalnya kayak ibu-ibu nih investasi untung gitu, main investasi tanpa membaca dulu gitu. Harus itu tuh korban Harus cari tahu gitu. Jadi jangan katanya ini katanya itu, atau misalnya anaknya sakit tapi katanya kalau dioles ini sembuh gitu. Lah Bu, baca dulu Bu. Ya maksudnya informasi tuh udah di mana-mana. Itu termasuk bagian dari literasi tadi ya. Betul gitu. Jadi buku menyelamatkan juga ya salah satunya itu. Nah, aku pernah baca tuh katanya angka literasi di Indonesia itu rendah banget gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Jessi gimana tuh gitu? Gimana caranya kok bisa gitu? Agak-agak ngenes sih sebetulnya, karena mengingat Indonesia ini negara yang dianugerahi dengan begitu banyak kekayaan, sumber daya yang luar biasa. Tetapi kalau sumber daya manusianya punya minat literasi yang sangat rendah, bagaimana mereka bisa mengejar untuk banyak membaca dan maksudnya mengejar salah satu ilmu informasi itu iya loh dari membaca ya, dari buku gitu. Nah, itu yang aku agak concern gitu kan. Kalau misalnya ngomongin kan kita gini ya, kita nggak bisa membandingkan halaman 10 negara kita sama halaman 200 negara orang lain gitu. Misalnya kita membandingkan dengan Amerika yang literasinya sudah sangat bagus, yang industrinya juga didukung oleh pemerintah dengan sangat baik gitu. Itu susah gitu. Tapi memang ini adalah suatu kerja kolektif sih menurut aku gitu. Nggak bisa kayak cuma kita mulai dari rumah. Misalnya nih para ibu-ibu ya, kan dia bilang kamu terus membaca itu bagus gitu. Nah kalau ibunya nggak baca, agak susah gitu mengharapkan anaknya untuk menjadi, bukannya tidak mungkin ya gitu, bisa, cuma agak susah. Jadi contoh dulu ya. Nah tapi sebelum kita melakukan sesuatu kan kita harus tahu dulu benefitnya apa. Kita kan nggak mungkin kamu lari ke jurang gitu. Kalau kita nggak ada nggak tahu benefitnya lari ke jurang buat apa gitu. Yang perlu dipahami itu sebenarnya adalah kenapa sih kita harus membaca? Kenapa itu sih penting membaca? Baik aku sebagai individu, kelompok aku, atau kita sebagai bangsa nih, senegara gitu harus melek, harus punya kecerdasan yang baik kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita tahu udah tahu benefitsnya, kita akan act accordingly gitu loh. Akan mengikuti sejalan akan menyesuaikan. Tapi memang ini adalah suatu kerja yang kolektif ya menurut aku ya. Maksudnya dengan pertama dari rumah, kedua komunitas. Sekarang sih aku lihat udah banyak nih komunitas-komunitas baca gitu. Bahkan gak komunitas baca yang resmi-resmi banget gitu ya, kayak 2-3 orang bikin klub buku, tiap bulan baca satu buku terus bahas, itu juga ada gitu. Terus sekarang udah banyak kayak festival literasi gitu ya. Ada Pacar Merah, ada Makassar Writers Festival gitu, ada Ubud Writer, cuma Ubud Writer kan banyak bule ya. Maksudnya orang Indonesia dikit. Kayak gitu-gitu gitu. Kemudian dari pemerintahnya juga gitu.
bagaimana sih caranya supaya orang penulis itu juga mau menulis. Kadang-kadang penulis itu malas menulis, kenapa? Karena dia yang kejual 1.000 bajakannya 10.000 gitu. Jadi harus ada sistem yang benar juga dari pemerintah kita untuk mengurangi si pembajakan ini. Gitu. Kemudian akses bukunya gimana? Kita ngarepin anak-anak seluruh Indonesia sampai ke pelosok baca. Lah perpustakaannya aja 10 kilo dari rumahnya. Ya kan? Perpustakaan lelah ketika berat. Betul. Yang kayak gitu-gitu. Makanya juga harus didukung sama klub-klub baca mandiri gitu. Dulu Pak Jokowi punya program yang bagus ya kalau nggak salah tentang jadi donasi buku itu ke daerah-daerah dibebaskan berapa ya 10 kilo 20 kilo gitu 10 kilo kayaknya untuk dikirim ke taman baca di seluruh Indonesia itu gratis selama sifatnya donasi kayak gitu. Jadi kayak itu sebenarnya kan kayak gerakan dari masyarakat ya. Kayak aku nyumbang buku nih aku mau kirim nih ke Papua gitu. Kalau aku kirim ke Papua pelosok-pelosok mahal banget. Tapi dengan didukung oleh pemerintah dengan program si gratis biaya ongkir ini bergerak gitu. Itu melalui pos ya, pos Indonesia. Kita bisa apalagi buku kan berat ya. Seberapa kilo. Tadi buku terus jauh kan, Cel. Kayak gitu-gitu. Terus kayak tadi udah ya. Ini ringan loh. Ini paling berat tuh si ungu. Iya. Karena ininya Kertasnya. Art paper ya. Ini buku kalau udah terbit lama makin ringan. Iya. Udah ini versi murah. Kalau yang buku begini yang berat tuh biasa buku terbitan pertama tuh hardcover tuh kayak gitu. Kalau dia makin laku kayak gini nih yang ini udah cetak ulang ke beberapa kalinya. Ini udah mass paperback nih. Paperback masal gitu. Jadi ini biasa dijual di airport, di toko, sambil nunggu. Ini yang tipe-tipe baca di ruang tunggu terus ditinggalin. Aku kalau ke traveling keluar gitu ya, sampai di bandara perginya ke toko buku dulu. Cari buku gitu. Kalau nggak toko buku sudoku. Gitu. Wah seru juga ya. Ya berharap sih memang literasi di Indonesia itu lebih tingkatkan. Emang sih kalau ngomong ini kan sahabat perempuan nih semua ya pemirsa kita semua di sini. Tadi tuh pesan Kak Jessi. Bermulai dari pengaruh ibu ya. Karena gimana? Biasa yang kalau bawel di rumah kan ibunya kan. Betul. Wah belajar baca. Nah, gimana anaknya baca? Dia nggak lihat mamahnya baca buku. Iya. Mama juga baca caption. Jadi sekarang baca buku masak gitu ya. Kata siapa mama nggak baca. Jadi memang pengaruh ibu sangat penting. Terus jadi ibu yang mulai menanamkan ya, Kak Jessi ya, menanamkan kecintaan sama membaca, terus minat membaca. Oh, kalau aku dulu anakku masih kecil, pertama kali mereka diekspos dengan buku itu ya dari bayi. Jadi kan ada buku-buku bayi yang kayak Banta gitu ya itu. Terus udah gitu udah tambah gede lagi ikutin usianya. Terus kalau kita mulai jalan keluar, nanti ke mall kemana itu pasti ke toko buku. Dan itu kebiasaan sampai sekarang. Setiap kali anak itu, mami aku ke toko buku, papi maminya udah gak ke toko buku, anaknya ke toko buku terus gitu jadinya. Jadi memang harus difasilitasi tadi itu ya. Ya. Kadang-kadang kan ada yang bilang buku mahal gitu. Padahal enggak juga kalau misalnya alternatifnya. Selain aku juga suka sih, aku tuh suka ke toko buku bekas, misalnya di Blok M Square gitu ya. Tapi senang karena kayak udah ada bekas, kecuali pas pandemi ya agak ngeri juga. Maksudnya kayak udah bekas udah coret-coret apa gitu. Aku ingat ketika aku ada catatan harian nggak? Nah ini aku ingat waktu aku ke Singapura tuh ada tuh kawasan toko buku second. Even keluar negeri pun nyarinya toko buku juga nih. Second di Beras Basah tuh Mbak. Beras Basah ya benar-benar. Terus ada satu buku, udah tuh kayak aku beli tuh aku terharu karena lebih kayak ini kalau jadi ide novel ini banget ya ironis. Jadi dia bilang dia nulis pokoknya intinya gini, Dear siapa ya namanya aku lupa, Dear Jessi misalnya, Dear Jessi gitu. Walaupun kita udah nggak bersama, ketika membaca buku ini, aku ingat ketika kita berada di satu taman di Inggris gitulah ya, di taman Inggris ini gitu. Walaupun senja itu bukan milik kita lagi, tapi aku harap kamu baik-baik saja. Gitu. Mantan Love Alex gitu. Nah itu buku ada di, maksudnya gini, kasihan juga ya dia udah ngasih, terus sama Mbak ini taruh di terbang bukunya ke Singapura gitu. Itu bukunya ada notesnya. Ada notesnya dari si Alex itu tadi.
seleksi nih untuk si mbak siapa itu aku For lupa. somebody gitu ya. Terus aku kayak, iya aku seneng. Nah menurut aku kayak, wah seru banget ya. ada story gitu. di balik Ada story. buku itu ya. Dan itu tadi kalau untuk mengakali, salah satunya untuk mengakali buku, buku mahal ya gitu. Ya enggak juga gitu, kayak beli aja second gitu. Enggak harus ke luar negeri sih. Iya, Di toko, ini juga ada. Betul. di e-commerce juga ada. Iya, gitu, iya. buku-buku. Iya. Mana? Kayak gitu. Atau kayak saling book swap aja. Gue udah baca nih mbak. Iya, tuker-tukeran, gitu ya. Tapi kalau yang kolektor ya, bukunya tuh kalau dipinjam orang nggak balik kesel nggak sih? sangat sekali. Iya kan, sayang kan. So ya. Kita tungguin, dibalik-balikin sih. Jangan dipinjemin mbak. Iya. Iya. Betul. Oke, mungkin dari sahabat perempuan ada yang ingin berbagi cerita tentang pengalamannya berliterasi atau membaca buku. Kalau ada usul-usul buku yang bagus, boleh juga ya ketik aja di kolom komentar. Terus dukung tayangan ini dengan cara Like, share, dan subscribe. Di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua. Terima kasih ya Kak Jessie. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ngobrol ya sama Nanti kita. cerita-cerita lagi. Kapan-kapan lagi. Boleh. Sip ya.